Perkenalkan, nama saya Made Astini, mahasiswa Prodi Penerangan semester 5 Batara Guru Kendari. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial mengenai beberapa hal, yakni yang pertama yakni definisi dan ruang lingkup psikologi sosial sebagai ilmu dasar dan terapan. Kemudian yang kedua, hubungan antara psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Kemudian yang ketiga, aspek-aspek psikologi sosial. Dan terakhir yang keempat, mengemukakan salah satu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita yang erat kaitannya dengan psikologi sosial, sekaligus solusi atau pemecahan masalah darinya. Kita akan lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni definisi dan ruang lingkup psikologi sosial sebagai ilmu dasar dan terapan. Kita mulai dari pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tingkah laku individu di dalam situasi sosial, yang dengan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Tingkat analisis yang pertama antar individu, yakni yang berfokus pada proses-proses internal individu dalam situasi sosial tertentu, misalnya proses kognisi, afeksi, biologis, dan persarafan konsep diri atau kepribadian individu tersebut. Kemudian yang kedua, antar individu. Tingkah laku manusia dikaji melalui proses yang terjadi antar individu yang terlibat dalam suatu situasi, misalnya seperti komunikasi, pola relasi, dan peran figur signifikan. Kemudian yang ketiga, intrakelompok. Fokus dan kajiannya terutama pada berbagai proses dan tingkah laku yang terjadi dalam kelompok tempat individu menjadi anggotanya. Misalnya, status, peran, kepemimpinan, dan kerjasama di dalam sebuah kelompok. Kemudian yang terakhir, antar kelompok. Area dan penelitian berfokus pada proses dan tingkah laku yang terjadi di antara atau di dalam interaksi antar kelompok tersebut. Misal, identitas kelompok, stretchhood, dan prasangka, kekuasaan, relasi kelompok mayoritas, kerjasama, dan konflik antar kelompok. Adapun ruang lingkup dari psikologi sosial kami bersumber pada salah satu narasumber, yakni Shaw and Constancio, yang membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3, yaitu yang pertama, studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan, seperti studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar. Kemudian yang kedua, studi tentang proses-proses individu bersama seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya seperti kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan sejenisnya. Pindah pada pokok pembahasan yang kedua, yakni hubungan antara psikologi sosial dan psikologi sosiologi. Psikologi sosiologi dan psikologi sosial hendaknya hubungannya saling ketergantungan atau saling bergantung satu sama lain. Kita mulai dari pembahasan mengenai apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan bermasyarakat, sementara psikologi mempelajari manusia sebagai individu. Kedua hal ini saling bertemu karena sama-sama membahas tentang manusia yang memiliki hubungan sosial dengan manusia lainnya. Ilmu sosiologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia satu dengan manusia lainnya, dalam hal ini hubungan interaksinya atau berinteraksi. Sedangkan psikologi sosial atau psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat psikis yang ada pada diri seseorang. Misalnya,
kamu dan saya, antara dua orang berteman lalu mereka saling berinteraksi satu sama lain menyangkut tentang suatu hal. Jika lawan bicara dari dua orang ini merasa ada suatu hal yang tidak disukai atau dibenci, maka perlu interogasi dengan ilmu psikologi. Intinya, sama-sama memahami hubungan kemasyarakatan antara ilmu sosiologi dan ilmu psikologi sosial. Adapun kaitan lain antara sosiologi dan psikologi sosial, yakni karena sosiologi mempelajari tentang perilaku, maka pasti erat kaitannya dengan psikologi itu sendiri. Berikut adalah 12 hubungan psikologi dan sosiologi yang diketahui berdasarkan sumber internet. Yang pertama, mempelajari tingkah laku manusia. Kemudian, saling melengkapi ilmu tentang manusia. Kemudian, membantu menentukan strategi konseling terapi sosial. Yang keempat, berperan dalam keseharian manusia. Yang kelima, membantu interaksi dan komunikasi manusia. Yang keenam, menyatu menjadi pembentuk perilaku dari manusia itu. Yang ketujuh, saling melengkapi dalam memahami pola pikir manusia. Yang kedelapan, merupakan studi tentang masa lalu dan masa kini manusia. Yang kesembilan, mempelajari perkembangan manusia. Yang kesepuluh, membantu pendekatan ke masyarakat yang lain atau yang dituju. Yang ke-11, mengatasi konflik dengan tepat. Terakhir, yang ke-12, mengatasi isu sosial. Kembali lagi pada pembahasan pokok yang ketiga, yakni aspek-aspek psikologi sosial. Aspek apa saja? Berikut pemaparannya. Yang pertama, karakteristik dan tingkah laku, yakni tindakan seseorang yang memberikan dampak pada diri atau tindakan pada orang tua dan muda apakah sama? Ini yang menyangkut mengenai karakteristik dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, proses kognitif. Di antaranya apa yang kita ingat, apa yang ada dalam pemikiran kita, dan bagaimana menilai dari apa yang ada di pikiran kita. Kemudian yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan menimbulkan pertanyaan banyak hal seperti apakah tindakan kita saat ini, saat dingin atau saat panas akan sama atau tidak. Dan yang kedua, apakah perubahan cuaca akan mempengaruhi tindakan kita, atau apakah besar ruang yang ada akan mempengaruhi tindakan kita. Sejenis itu yang disebut pengaruh lingkungan. Kemudian yang keempat, konteks budaya. Yang pertama, norma budaya akankah mempengaruhi? Tentu kebanyakan di antara kita terpengaruh oleh norma-norma budaya yang ada ya. Kemudian yang kedua, bagaimana laki-laki seharusnya, bagaimana perempuan seharusnya. Ini penting tentunya untuk kita ketahui. Akhirnya kita sampai pada sub pokok pembahasan yang terakhir, yakni mengemukakan salah satu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita yang erat kaitannya dengan psikologi sosial sekaligus solusi atau pemecahan masalahnya. Saya sendiri mengambil tema mengenai pelanggaran lalu lintas. Mengapa saya angkat permasalahan ini? Karena sangat sering terjadi pelanggaran lalu lintas akibat dari psikologi sosial itu sendiri. Nah, bagaimana tema saya bisa dikatakan berkaitan dengan psikologi sosial? Berikut penjelasannya. Lalu lintas sendiri terjadi karena beberapa hal, yakni yang pertama, kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Kedua, pengetahuan soal marka, rambu, dan peraturan yang minim. Kemudian yang ketiga, kebiasaan mencari jalan pintas. Kemudian yang keempat, fenomena ikut-ikutan pengendara lain. Dan yang terakhir, kondisi jalan. Faktor-faktor tadi itu sangat mempengaruhi masyarakat kita mengenai ketaatan berlalu lintas mereka. Karena jika kita merasa kurang mengetahui atau kurang memahami suatu hal, maka kita tentu tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar atau dengan tepat. Begitu pula pengaruh-pengaruh sosial
yang terjadi seperti fenomena ikut-ikutan pengendara lain itu sangat mempengaruhi apalagi di kalangan muda ya. Nah, kemudian bagaimana solusi untuk pemecahan masalah-masalah seperti ini? Kita akan lanjut pada pemecahannya. Solusi dari pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi ada banyak cara. Ada beberapa hal yang bisa saya paparkan, yakni yang pertama, menambahkan atau menanamkan pencerahan berlalu lintas sejak kecil. Kemudian yang kedua, mengadakan penyuluhan berlalu lintas di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan antar pengendara. Yang keempat, razia pemerintah atau pengawas seperti polisi yang diperketat. Jika kita semua menyadari betapa pentingnya menaati peraturan-peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas, maka tindakan atau kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Inilah gunanya mengapa kita harus menanamkan pengetahuan mengenai lalu lintas ini sejak dini. Dan ini juga pentingnya kita saling mengingatkan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi antar manusia, untuk saling mengingatkan bahwasannya ugal-ugalan atau pelanggaran lalu lintas itu sangat merugikan untuk diri kita maupun orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya hanya manusia biasa, sehingga lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.